Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Satrio Paningit dari Instansi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, jurusan Keselamatan Penerbangan, program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat. Dalam channel ini saya akan membahas sedikit tentang APAR, karena menurut saya APAR sering kita jumpai, contoh berada di sekolahan, mall, rumah sakit, hotel, apartemen, dan bahkan ada rumah pribadi yang memilikinya. Namun kebanyakan orang awam hanya mengetahui sebutan dan wujudnya tanpa mengetahui cara menggunakannya. Padahal apabila orang awam yang sedang berada di dekat APAR sudah mengetahui cara penggunaannya dan kebetulan pada suatu tempat tersebut terjadi kebakaran, tanpa harus menunggu terlebih dahulu pihak yang berwajib, orang tersebut dapat segera memadamkan atau menahan api sehingga api dapat dikuasai dengan baik tanpa menimbulkan kebakaran yang meluas dan dapat mencegah kerugian yang berlebih, bahkan dapat mencegah timbulnya korban. Berarti kita sudah satu langkah dong dalam menyelamatkan orang-orang yang mungkin keselamatannya dapat terancam karena kebakaran tersebut. Jadi tidak rugi kita mengetahui tentang APAR ini. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan. Pengertian APAR. Alat pemadam api ringan atau fire extinguisher adalah alat pemadam api modern yang bisa dibawa atau dijinjing, dioperasikan dengan mudah oleh satu orang dan dapat berdiri sendiri. APAR merupakan alat pemadam api secara manual dan langsung diarahkan pada posisi api berada. APAR juga sangat efektif dengan bentuk yang portable dan ringan, dapat mudah mendekati sumber api sehingga dapat mudah memutus rantai api sebelum membesar. APAR yang mempunyai fungsi pemadaman awal maka harus ditempatkan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau sehingga memudahkan dalam penggunaannya. Konstruksi APAR ada dua tipe, yaitu storage pressure dan gas cartridge. Penempatan APAR. Setiap APAR dipasang pada posisi yang mudah dilihat dan dijangkau, mudah diambil dan bebas rintangan. Pemasangan APAR harus sesuai dengan kebutuhan pada tempat tersebut. Setiap APAR harus dipasang dengan posisi menggantung. Pemasangan APAR dengan ketinggian maksimal 1,2 meter. Pemasangan APAR tidak boleh di ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 derajat Celcius dan di bawah 4 derajat Celcius. Persyaratan teknis APAR. Tabung harus dalam keadaan baik, tidak berkarat. Dilengkapi dengan label cara penggunaan dan komposisi bahan. Segel harus dalam keadaan baik. Tidak ada kebocoran pada tabung itu sendiri termasuk pada cartridge. Tekanan yang terdapat pada APAR harus standar pada warna hijau. Selang dalam keadaan baik dan mampu menahan tekanan tinggi. Bahan baku pemadam di dalam tabung harus selalu dalam keadaan baik. Bagian tutup tabung harus tertutup rapat. Warna APAR harus selalu mudah dilihat dan diberi tanda. Jenis-jenis APAR dan bahan yang terkandung. Setiap kebutuhan proteksi pastinya berbeda-beda sesuai kebutuhan pada suatu tempat tersebut. Maka pentingnya memahami jenis-jenis APAR adalah suatu keharusan agar tidak salah memakai jenis APAR. Karena api memiliki 4 klasifikasi kelas, yaitu kelas A adalah jenis kebakaran yang disebabkan dari bahan biasa yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, pakaian, dan sejenisnya. Kelas api tipe B adalah jenis kebakaran yang disebabkan dari bahan cairan yang mudah terbakar, seperti minyak bumi, oli, gas, lemak, dan sejenisnya. Kelas api tipe C
adalah jenis kebakaran yang disebabkan dari listrik, seperti kebocoran listrik. Kelas api tipe D adalah jenis kebakaran yang disebabkan oleh logam seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, sodium, titanium, dan lain-lain. Jenis apar. Yang pertama yaitu jenis air, water pressure. Apar jenis ini terdapat dalam bentuk storage pressure type dan gas cartridge. Pancaran padat atau solid stream, jarak mendatar kurang lebih 13 meter, lama pancaran kurang lebih 1 menit. Tekanan tabung berkisar antara 90 sampai 125 psi. Sangat baik digunakan untuk memadamkan api kelas A. Jenis busa atau chemical foam. Jenis busa adalah bahan pemadam api yang efektif untuk kebakaran yang disebabkan oleh api kelas B. Biasanya digunakan dari campuran larutan sodium bikarbonat dicampur larutan aluminium sulfat. Jenis apar ini dibedakan dua jenis, yaitu transportable dan non-transportable. Jenis pancaran solid stream, jarak mendatar 30-40 feet, lama kurang lebih 1,5 menit. Jenis carbon dioxide atau CO2. Bahan pemadam jenis CO2 efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan kelas C. Berfungsi untuk mengurangi kadar oksigen dan efektif untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di dalam ruangan. Gas karbon dioksida ditekan pada tekanan 800 sampai 900 psi dengan temperatur di bawah 87,8 derajat Fahrenheit suhu ruang. Jenis pancaran fog stream atau kabut, jarak pancaran 3 sampai 8 feet, lama pancaran 8 sampai 30 detik. Jenis tepung kimia, dry chemical powder. Jenis bahan pemadam ini sangat efektif karena cocok pada kebakaran kelas A, B, dan C. Bahan-bahan yang terkandung di dalamnya ada berbagai jenis, yaitu sodium bikarbonat, potasium bikarbonat, potasium chloride, urea potasium bikarbonat, monoamonium fosfat. Jenis pancaran mengepul, jarak dan lamanya pancaran tergantung ukuran tabung. Jenis halon atau halogenet hidrokarbon. Jenis bahan pemadam ini sama efektifnya untuk kebakaran kelas A, B, C, dan D. Namun bahan pemadam ini dilarang karena unsur CFC-nya yang sangat merusak lapisan ozon dan dapat menghasilkan racun yang tinggi apabila terkena panas. Halon terdiri dari unsur-unsur karbon atom, fluoren atom, klorin atom, bromin atom, dan iodin atom. Cara perawatan. Apar yang baik tentunya harus selalu rutin dalam perawatannya, karena kondisi apar harus selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan apabila ada bahaya kebakaran. Langkah-langkah dalam proses perawatan yaitu pastikan pin pengaman serta segel harus tetap terpasang rapi. Bersihkan tabung dari debu, air maupun korosi. Caranya gosok tabung dengan kain basah. Setelah itu oleskan sedikit solar pada bagian tabung secara merata. Lalu keringkan dengan cara menggosokkan dengan kain kering. Bolak-balikan tabung guna menghindari pembekuan pada cairan dalam tabung. Lakukan hingga 3-5 kali secara perlahan. Pastikan valve selang, meter pressure, dan segel dalam keadaan baik. Pastikan bagian bracket atau penyangga dalam keadaan kuat dan melekat sempurna dengan dinding. Bersihkan selang pemancar dan nozzle agar terhindar dari kotoran yang menyumbat. Apar jangan disiagakan di bawah terik matahari langsung, dapat menyebabkan pemuaian dalam tabung. Pastikan tekanan pada meter pressure jarum masih berada pada warna hijau. Adapun perawatan tahunan, yaitu melakukan isi ulang bahan pemadam, melakukan penggantian spare part apabila sudah tidak layak digunakan, melakukan uji kelayakan pada tabung atau pada tempat khusus yang menangani atau memproduksi apar itu sendiri. Baik, masuk ke cara pengoperasian. Di sini akan saya tampilkan sebuah cuplikan video tentang cara pengoperasian dari apar itu sendiri.
Angkat apar dari penyanggahnya. Cek terlebih dahulu tekanan apar, pastikan jarum berada di warna hijau. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi api sesuai dengan kebutuhan proteksi apar yang ada di suatu tempat tersebut. Bawa apar dengan cara ditaruh di bahu, jangan ditenteng. Saat sudah dekat dengan api, taruh apar sejajar dengan tubuh. Ambil posisi sedikit agak jongkok. Cabut pin pengaman yang masih menyegel pada tuas. Ambil posisi berdiri tegak dan tetap memperhatikan jarak dengan sumber api. Jika kebakaran terjadi di luar ruangan, pastikan posisi sejajar dengan arah mata angin. Arahkan nozzle ke sumber api dengan memegang pada bagian ujung selang atau pada bagian nozzle. Tekan tuas hingga bahan pemadam keluar. Semprotkan ke sumber api dengan teknik menyapu, jangan hanya fokus pada satu titik. Jika api sudah dapat dipadamkan, pasang kembali pin pada bagian tuas. Dan letakkan kembali apar pada tempatnya. Mungkin cukup sekian sedikit wawasan terkait cara pengoperasian tentang apar.